Halo netizen, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Terima kasih Anda tetap setia menonton YouTube channel Tagar TV. Dalam video kali ini, saya mau membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar mengenai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Mari kita mulai dari yang paling ramai diperbincangkan beberapa waktu terakhir ya, yaitu tentang revisi Undang-Undang Bank Indonesia. Seperti diketahui, DPR sedang menggodok revisi Undang-Undang Bank Indonesia. Ada banyak pasal yang menjadi sorotan. Salah satunya mengenai pembentukan Dewan Moneter untuk menetapkan setiap kebijakan moneter yang ditempuh. Setidaknya ada 2 Menteri Ekonomi yang tergabung dalam Dewan Moneter dan diketuai oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, keputusan Dewan Moneter diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Jika gubernur tidak memufakati hasil musyawarah, maka gubernur dapat mengajukan pendapatnya kepada pemerintah. Nah, hal ini yang disoroti karena BI seolah-olah tidak lagi memiliki independensi dan peran gubernur dalam mengambil kebijakan moneter menjadi lemah. Sri Mulyani pun angkat bicara mengenai kontroversi ini. Menurutnya, revisi undang-undang tentang Bank Indonesia ini adalah inisiatif DPR dan pemerintah belum membahasnya hingga saat ini. Dia juga menyebutkan penjelasan Presiden Jokowi yaitu kebijakan moneter yang diambil harus tetap kredibel, efektif, dan independen. Menteri Keuangan juga menegaskan saat ini pemerintah berkomitmen mengelola kebijakan fiskal akan terus dijaga secara prudent. Hal itu terlihat dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2021 yang saat ini masih dibahas bersama DPR. Pada bulan Juni lalu, Presiden Jokowi juga sempat menyoroti kinerja para menteri dalam penanganan pandemi corona di Indonesia. Presiden mengungkapkan kejengkelannya akibat realisasi anggaran penanganan pandemi yang cenderung masih rendah. Beberapa anggota Komisi 11 DPR pun menyoroti rendahnya realisasi belanja kementerian, terutama Kementerian Kesehatan. Berdasarkan data terakhir per 5 Agustus 2020, serapan anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional baru 10,5% dari keseluruhan pagu anggaran yang mencapai 695,2 triliun rupiah. Sri Mulyani mengaku ada beberapa halangan dalam proses merealisasikan anggaran di tengah pandemi. Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan aspek kehati-hatian agar realisasi belanja tersebut benar-benar dialokasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Sri Mulyani mengatakan, menyiram uang ke masyarakat tidak seperti menyiram toilet. Sebab akan ada orang di luar sana yang melakukan proses audit, sehingga Anda harus bisa memastikan uang tersebut mengalir kemana. Menurutnya, tantangan lain dalam proses merealisasikan anggaran adalah kebijakan pemerintah yang terus berubah dalam 3 bulan terakhir. Akibatnya, data yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah juga berubah. Otoritas fiskal pun harus melakukan desain dan modifikasi ulang atas anggaran yang akan dialokasikan. Lalu peneliti Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia juga menilai Sri Mulyani masih punya tugas besar di periode kedua pemerintahan Jokowi, terutama dalam memenuhi target penerimaan negara, khususnya pajak. Salah satu PR yang mungkin perlu diingat adalah kelanjutan dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. Masih bicara soal pajak, pengamat politik Ujang Komarudin juga menilai kinerja Sri Mulyani kurang memuaskan karena banyak pengemplang pajak dan pendapatan pajak pun berkurang. Menurut Ujang, seharusnya Sri Mulyani bukan menambah utang, tapi bagaimana mengeksekusi para pengemplang pajak yang dia duga bisa jadi adalah teman-teman Sri Mulyani sendiri, seperti para pejabat yang kaya raya. Menurut Ujang, ketika penerimaan pajak suatu negara terbilang sedikit, lalu rakyatnya dikenai pajak dan besarannya pun dinaikkan, ini artinya kinerja Menteri Keuangan dari negara itu tidaklah bagus. Mari kita mengenal sosok Sri Mulyani. Pada 23 Oktober 2019,
Sri Mulyani Indrawati terpilih kembali untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ini menjadi jabatan Menteri Keuangan yang ketiga kalinya bagi Sri Mulyani pada kabinet yang berbeda. Sri Mulyani lahir di Bandar Lampung pada 26 Agustus 1962. Dia menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1986. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat, dan mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics pada 1990. Setelah itu, ia mendapatkan gelar PhD of Economics pada tahun 1992. Nah, di awal Oktober 2002, Sri Mulyani terpilih menjadi Eksekutif Direktur Dana Moneter Internasional atau IMF, mewakili 12 negara di Asia Tenggara. Kemudian di tanggal 5 Desember 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, dan Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan, menggantikan Yusuf Anwar. Reformasi Kementerian Keuangan dinahkodai oleh Sri Mulyani dengan baik, sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Dia kemudian dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets Forum di sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Di tahun 2008, dia menjabat sebagai pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Menko Perekonomian Budiono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kemudian pada 1 Juni 2010, Sri Mulyani menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, dan di tahun 2016, dia dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Kerja. Baik netizen, itulah ulasan pilihan redaktur Tagar mengenai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan please banget netizen, tetap di rumah ya. Kalaupun Anda harus keluar rumah, ingat selalu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Cory Olivia, Tagar TV.